Alanilas marohata majalohata di dibata. Firman Tuhan dalam ibadah kita minggu ini tertulis dalam Mazmur 89 ayat 15 sampai ayat 18. Saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang merasakan bahwa melakukan keadilan dan hidup di dalam kasih karunia sangat susah, sangat sulit. Kenapa orang merasakan sangat susah untuk hidup di dalam keadilan dan hidup di dalam kasih karunia? Ternyata ada sebagian orang yang merasakan dia punya cita-cita besar dalam hidupnya, ingin berhasil, ingin sukses, ingin kaya. Selalu ada yang menghalanginya. Akhirnya dia mencari jalan lain supaya apa yang ia cita-citakan bisa tercapai. Walaupun dari jalan lain tidak masalah bagi dia. Ada orang punya cita-cita ingin naik jabatan, naik pangkat. Ternyata dia menghadapi kegagalan. Padahal dia sudah menyerahkan tenaga pikiran untuk mencapai hal tersebut. Karena ambisi yang berlebihan. Sehingga dia melakukan walaupun tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak masalah, yang penting cita-citanya tercapai. Ini yang sering kita lihat dan kita alami dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, satu ayat pun di dalam Alkitab kita tidak pernah dilarang supaya manusia itu hidup bahagia. Tidak pernah dilarang di dalam Alkitab kita supaya manusia itu sukses dan berhasil. Tidak pernah dilarang Bapak Ibu. Dan di dalam hukum Taurat pun tidak ada dituliskan, tidak diperbolehkan kaya dan sukses, tidak. Yang dilarang di sana, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, dan yang lain. Tidak pernah dilarang, jangan kaya, jangan sukses, tidak. Bapak Ibu yang kami kasihi, yang mau diingatkan, kalau mau sukses dan kalau mau bahagia, janganlah dari
jalan lain, tetapi lakukan dari jalan yang benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Mau sukses, mau berhasil, mau kaya tidak salah. Tetapi lakukanlah dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran Tuhan. Akhir-akhir ini banyak pejabat-pejabat kita yang masuk penjara. Dulu orang masuk penjara adalah suatu tindakan memalukan. Maila dan zulma dan zulu terkurung. Tetapi kalau saat ini kita lihat, bukan satu hal yang memalukan lagi kalau seorang masuk penjara, bahkan suami istri masuk penjara, bahkan anak-anaknya pun ikut penjara. Sudah menjadi hal yang tren dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Siapa yang melawan hukum, dia akan berhadapan dengan hukum. Siapa yang melanggar hukum Tuhan akan berhadapan dengan Tuhan. Apa yang membuat manusia itu tidak hidup di dalam kebenaran dan keadilan? Yang membuat manusia itu tidak hidup di dalam kebenaran dan keadilan, yaitu mereka tidak sabar menikmati dan menerima apa yang diberikan Tuhan. Mereka tidak mampu bersyukur kepada Tuhan apa yang diberikan Tuhan. Keinginan yang berlebihan itu yang membuat manusia menghalalkan segala cara. Ambisius yang berlebihan itu yang membuat manusia menghalalkan segala cara. Sehingga manusia itu tidak punya rasa takut lagi kepada Tuhan untuk melakukan yang salah. Mereka tidak takut lagi kepada hukum Tuhan demi pemaksaan keinginan atau kehendak pribadi. Bapak Ibu yang kami kasih, kita melihat di dalam nas ini bagaimana Etan mengajak seluruh umat Israel supaya mereka hidup di dalam keadilan, supaya mereka hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ini masalah keadilan, ini persoalan yang paling besar di dalam kehidupan kita. Seorang bapak-bapak pernah melihat ciptaan Tuhan. Dia membandingkan buah semangka yang begitu besar, tapi badannya, akarnya kecil, dahannya kecil, dibandingkan dengan pohon kemiri. Pohonnya besar, tapi buahnya kecil. Dia tidak habis pikir. Dia mengatakan Tuhan itu tidak adil. Masa semangka batangnya cuman sebesar ibu jari, tapi buahnya besar sampai 5 kilo. Sedangkan kemiri batangnya begitu besar, buahnya sangat kecil. Tuhan itu tidak adil. Sambil dia mengantuk dekat pohon kemiri, jatuh buah kemiri yang kecil pas kepada kepalanya.
Setelah jatuh kepada kepala si bapak itu, dia berkata, Tuhan itu adil. Kalau sebesar buah semangka, buah kemiri tadi pas ke kepala saya pasti mati. Untunglah buah kemiri kecil, akhirnya saya selamat. Masalah keadilan ini masalah besar, baik di tengah keluarga, baik di tengah gereja, ini persoalan. Pitor rodo ruasi madok tupar halawi, dan adillah makasih tuai. Anggota rason pitor tajogbo, raumu anggota hamu tumpul katanya. Di negara pun demikian. Sebagian masyarakat kita merasakan bahwa keadilan itu hanya milik sebagian orang. Dan sebagian orang lagi tidak pernah menikmati keadilan itu. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hidup adil dan benar dan merasakan kasih setia Tuhan, itu yang mau kita lakukan dalam kehidupan saat ini. Itu yang mau diajak oleh pemazmur, bagaimana umat Tuhan mampu merasakan keadilan Tuhan. Kalau kita melihat wajah teman kita, kita bandingkan dengan wajah kita sendiri, pasti kita katakan Tuhan itu adil. Karena kita punya dua mata, satu hidung, dua telinga. Coba bayangkan kalau ada kawan kita punya 3 telinga, 2 hidung. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu adil. Sama kita semua Bapak Ibu punya 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Coba bayangkan kalau ada mulut kita 3 Bapak Ibu. Kalau sada pedang buita rajaya apalagi dulu agamang kita. Iya. 1 mulut susah kita atur, apalagi 3. Kalau sada de pengaruh yang berbeda kari jula. Apalagi 3 Bapak Ibu. Di situ mau kita lihat keadilan Tuhan. Pemazmur mau mengatakan kepada kita, keadilan itu adalah dasar kehidupan orang percaya. Menikmati kasih karunia, mengakui kasih karunia Tuhan adalah satu pengakuan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang mau disampaikan kepada Manen Nafiri. Kalau Bapak Nafiri ini bisa bernyanyi di HKBP Reformanda ini bukan karena kehebatan kita, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mengizinkan kita bernyanyi di HKBP Reformanda ini. Itu yang mau dikatakan ini kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana umat Tuhan bisa merasakan kasih setia Tuhan. Dan bagaimana umat Tuhan hidup di dalam kebenaran. Orang yang merasakan kasih setia Tuhan dalam hidupnya harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita berbahagia dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita berbahagia dalam kehidupan ini? Kebahagiaan adalah cita-cita dan keinginan seluruh umat, termasuk jemaat HKBP Bandung Reformanda ini.
Tidak ada di antara kita yang menginginkan supaya hidupnya tidak berbahagia. Tetapi kita menginginkan supaya kehidupan ini betul-betul menikmati kebahagiaan. Apa yang kita lakukan supaya kita bahagia di dalam kehidupan ini? Ini yang mau ditekankan oleh pemazmur buat kita Bapak Ibu. Supaya kebahagiaan ini menjadi milik kita dan dapat kita nikmati Bapak Ibu. Hiduplah di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan, kita akan bersorak-sorai dan bersuka cita dalam kehidupan ini. Hidup yang penuh sukacita, ini yang akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dengan demikian, orang-orang benar, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan kasih karunia Tuhan tidak pernah takut dalam kehidupan ini. Orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan tidak pernah takut dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu mampu memberikan apa yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Alania kamangina. Mulu adong na ni hasiholamu yang kamu inginkan dalam kehidupan ini. Pangidu matu di bata. Pasahato ni di bata dwi. Mula dong anak kamu nang jupang umurna dang marna muli dang marna kawin. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kami kasih, satu kebiasaan orang Israel pada saat itu, ketika mereka bersorak-sorai dan bersuka cita, harus diikuti dengan gendang, rebana, musik uning-uningan. Marhite uning-uningan ini dipatuduhon nasida maklas ni rohana nasida. Satu keadilan dan kebenaran Tuhan. Kalau mereka bisa bersuka cita dalam hidupnya dan bersorak-sorai. Dan ini yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Dan berharaplah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Amin. Unang solan mengeluh kita. Berhentilah mengeluh. Tapi berharaplah akan kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Yang mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan, dia akan bersorak-sorai dan bersuka cita dalam kehidupannya. Dia akan menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kebahagiaan yang dari Tuhan menjadi milik kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin.